Halo. Halo, selamat Selamat petang. selamat petang. Selamat Eh, petang dan selamat berjumpa dengan kami di di podcast Sela. podcast Sela Sela. atau Sela? Sela. Sela, oke. Sela, Sela, Kak. Sela, Sela, Sela. Jadi ini Eh, podcast baru. podcast baru, Podcast baru. Jadi kita mau kenalan dulu nih. bener-bener. Ini podcast dipikirin kapan sih Pit mulai kita? Minggu lalu. Minggu lalu. langsung Dan sekarang langsung. alat-alatnya langsung Iya, disediain langsung. langsung terrealisasi luar biasa, sungguh cepat ya. Atas support dari Pondok Blekok ya. Iya. Tapi kita kenalan dulu dong siapa Nah, ya, nih? sip. Siapa tahu belum pada kenal nih. Iya, benar-benar. Jadi kenalan dari gua dulu ya Pit ya. Iya, Nama boleh. gua Vincent. Panjangnya? Panjangnya Vincent Rumah Loina. Yes. Jadi saya bekerja sebagai seniman dan sekarang lagi kuliah antropologi. Luar biasa. Jadi crossing ya dari seni ke antropologi, ke ilmu sosial. ke ilmu sosial. Oke. Bener, Nanti Pit. kita bahas kenapanya ya. Boleh kita bahas nanti. Kalau Ipit gimana Pit? Ipit coba Pit. Kalau nama saya Fitria Dwi Ayuning Tias ya panjangnya, tapi nama bekennya Ipit. Oh, gue baru tahu loh Pit namanya itu. Bener ya namanya, kayak bener. Kayak bener. Bener. Jadi panggilnya Ipit aja. Ya. Nah, kalau saya apa sih enaknya gue apa dong? Ya, bebas atau enaknya Ipit mau manggil Iyalah. diri sendiri. Ya udah samain aja lah. Oke. Nah, kalau gue jangan gue lah ya. Kayak mesen makan ya disamain aja. Ini. Ya, jadi panggil gue Ipit aja. Oke, Nah, oke. kalau profesinya sekarang sebagai pengajar Oke, di mana Dan- Pit kalau boleh disebut Pit? di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Wis. Oke. Tetap gak menjawab. Oke. Ya, terus aja Pit. Terus. Terus sebagai pengajar dan juga sebagai peneliti Oh, peneliti di bidang apa, Pit? di bidang bioteknologi. Nah, loh. Pada ngerti nggak nih Edan kayaknya? nggak? Nah, tapi ini, si podcast itu maksudnya memang salah satunya itu ya. Iya. Jadi kelihatan gua dari seni rupa, terus antropologi, Ipit dari bioteknologi. Harusnya muncul pertanyaan ya, ini kenapa Ngapain sih? tiba-tiba Ya. ini tiba-tiba bisa barengan gitu di Iya. sini. Satunya seniman dan antropologi, satunya adalah saintis gitu kan. Dalam bioteknologi. Di bioteknologi. Kita kenal dari mana gitu Nah, kan. kenal dari mana, Pit? Gimana coba kita Sampai cerita dulu muncul kan? si podcast ini ya. Kita kok bisa ngapain sih nih kumpul di sini terus sejarahnya gimana, Pit? Coba Ipit yang cerita deh karena Ipit kayaknya paling ngerti semua sejarahnya deh. Gue aja baru tahu nama lu, Pit, lengkapnya sekarang. Kebayang nggak kita seumur apa kita pertemanan kita? Seumur jagung ya. Seumur jagung. Jadi awalnya gue kan kenalnya sama Katepu nih. Oke, ya. Perlu disebutin Oh, apa jadi panjangnya gini, nggak? Tepu itu adalah dulu Ini adalah- kalau podcast dulu gua sama Tepu sama Cecep kelas Entar Malam. Oh gitu. Jadi kalau yang dengerin kelas Oh jadi Entar ini Malam sekalian promosi podcast pasti kalian. tahu Oh. podcast Sela jadinya. Sela podcast Sela Oke. jadi sok Pit. Oke. Nah. Iya, jadi gue kenal Katepu duluan nih. Long time ago. Oke. Nggak tahu ya tahun berapa ya. Mungkin waktu baru lulus S1 kalau nggak Oke, salah ya. itu sekitar 15 tahun lalu ya, Pit. Jangan gitu. Nggak selama itu. Oke, ya. Sorry, Pit. Jadi kenal waktu itu baru lulus S1 udah lama, terus udah gitu ya udah kita temenan lama. Terus gimana ya? Jadinya muncul juga ketertarikan ke dunia seni. Ya, Katepu kan seniman ya. Iya. Temennya Kak Vincent kan. Ya. Nah, terus muncul juga ketertarikan di dunia seni. Akhirnya ya udah sering ngobrol dan segala macem. Lambat laun muncullah ide untuk ayo kita bikin kolaborasi. Oke. Ya, jadinya kita mencoba bikin kolaborasi sekarang, membangun kolaborasi. Kemudian salah satunya adalah kita membangun lab dan studio di bawah. Di bawah. Oh, jadi ini tuh Pondok lantai Blekok ini. 3, mereka bikin di lantai 1 ya. Iya, di underground. Di underground. Di Jadi underground. mereka bikin lab biologi. Iya. Ya. Nah, sebelum itu kenalan dulu sama emang sering kenalan sama teman-teman yang Katepu juga Oke, kan. circle-nya ya. Oke. Akhirnya waktu itu dikenalin lah sama Kak Vincent ini. Oke. Iya kan? Ya bener Kak Ipit. Ini tuh sebagai statement biar gue kelihatan Iya. muda gitu. Nah itu counter statementnya supaya kelihatan oh bener 15 tahun. Berarti sama-sama lulusnya. Enggak, kurang dari 15 tahun. Iya. Nah gitu. Jadi disitulah kenalan. Taunya ngobrol-ngobrol nyambung ya. Jadi ceritanya tuh si Ipit sering datang ke sini sama Tepo karena kan di bawah tuh. Tapi gua tuh pernah datang, ini mau nanya dulu Pit. Dulu gua pernah datang ke pameran di
ITB Aula Timur tentang biologi yang Tepu pameran itu sama lu Pit? Enggak ya, enggak. Enggak, oh tapi udah Mungkin kenal. itu udah kenal. Oh, udah kenal. Udah Nah, kenal. terus Kayaknya gue lagi sekolah. oke. Nah, jadi dari situ gue udah mulai tahu Tepu tuh sering biologi. Jadi salah satu pengalaman dia berhubungan sama biologi tuh salah satunya ada Ipit Iya. dalamnya kan ya di perjalanan Iya, untuk mungkin masuk ya. ke dunia itu gitu. Iya, Oke. mungkin. Nanti kita undang ya. Nanti kita undang, harus diundang, Untuk harus diundang. mengkonfirmasi. Untuk mengkonfirmasi, klarifikasi. Iya, Wow, klarifikasi. kayak kita senang klarifikasi kayak artis aja ya ini Iya, canggih ya. dong, kayak influencer. Bener. Nah gitu, jadi awalnya gara-gara sering ngobrol dan lain-lain, gue sering main kesini kan, menjadi warga Pondok Blekok Nah, ya. iya. Akhirnya diterima ya. Akhirnya diterima dengan baik melalui berbagai macam rintangan dan Dan perpeloncoan, ospek, iya, Jadi, jangan dia tahun salah. pertama tuh TPB dulu kan, ini masih TPB Ipit. Jadi masih di inilah, masih swasta Bawa di air sini. gitu kan lewat tanjakan. Jadi kalau ke tempat sini tuh ada tanjakan langit namanya. Tanjakan langit, Nah, tanjakan langit. Tanjakan langit. Ipit udah melewati itu, jadi udah dianggap lulus lah warga dari Pondok Blekok. Nah, terus Pit, kita ketemu di bawah bareng Tepu dan lain-lain. Nah, terus kita mulai berpikiran ya. Nah, ini jadi menarik sih, ini kayaknya tentang akan ngebahas dulu sebenarnya podcast ini tuh akan ngebahas apa. Oke. Ya enggak. Nah, podcast ini akan ngebahas apa dan kenapa kita jadi bareng, karena kan sebenarnya kalau gue ngobrol tuh, kalau gue suka pengen pertanyaan kayak tentang kenapa sih manusia seperti ini, kalau di antropologi itu kan gitu, kenapa manusia punya kebudayaan manual. Nah, kalau Ipit itu kan sebelum itu kan bisa ngebahasnya kayak Iya. gimana manusia terbentuk gitu, Iya. gimana sifat manusia itu kebentuk. Nah, sifat manusia kan akan kebawa, bener nggak, Iya, betul. ke lingkungannya. Nah, disitulah kita mulai ketemu, kayaknya ini Iya. cocok ngobrolnya. Gimana Pit? Betul. Dan juga gimana ya? Jadi tuh gue selalu percaya kalau misalnya dalam natural fenomena gitu, fenomena alam itu nggak cuman diatur sama kondisi alamnya itu sendiri, kondisi naturalnya itu sendiri, tapi ada kondisi lingkungan juga yang mempengaruhi. Nah itu kenapa juga jadi tertarik sama misalnya studi-studi sosial, studi-studi tentang kemanusiaan, benar, kayak gitu. Karena kayak gini nih, gue belajar nih manusia, for example gitu kan. Contohnya gue belajar manusia dari gennya, dari selnya, dari dia sebagai organisme gitu kan. Tapi ya ternyata bukan itu aja yang mempengaruhi kita sampai jadi manusia. Kita punya sudut pandang dan lain-lain itu, atau personality, atau perilaku kita itu bukan ditentukan oleh bawaan naturalnya aja. Nah, itu bagian itu nanti kita sikat di segmen kedua. Makanya, iya. Nah, mungkin di sini nanti kita akan bicara. Nah, di sini akan kita bahas banyak banget. Nah, jadi setelah kita ngelihat kesamaan kita dan ketertarikan yang cukup berbeda tapi berhubungan, kita ingin ngebahas hal-hal yang ada di masyarakat di podcast ini. Nggak cuma dari ahli, tapi juga dari orang biasa, dari orang-orang umum. Iya, betul. Pokoknya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu jadi akan ada bintang tamu ke depan yang bakal semarak lah buat ngebahas tentang apa yang terjadi fenomena di masyarakat. Jadi itu sih yang penting dari si podcast ini sih sebenarnya. Kenapa setelah? Nah, itu dia. Itu nanti kayaknya di segmen 2 kita buka dengan kenapa setelah. Dengan kenapa podcast ini didengerin nanti bakal bisa di Spotify pasti. Namanya Podcast Sela ya. Podcast Sela, SELA. Nah, Podcast Sela. Kita bakal upload setiap hari Rabu ya. Setiap minggunya, setiap hari Rabu akan ada episode baru. Jadi ditungguin aja. Iya, tanggalnya nanti kita akan kasih tahu karena sekarang kita masih proses membuat dan merekam semuanya untuk semoga berfaedah ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di semua generasi ya. Amin. Bener nggak? Oke. Kalau gitu segmen 1 kita udahin dulu. Pit. Terus kita akan lanjut nanti ke segmen berikutnya. Yuk, terima kasih Pit. Yuk. Iya. Jumpa lagi. Kita. Loh, Messi. Loh kan 15 tahun lalu bener. Messi sama gue tuh seumuran. Oh, seumur. Oke. Persis. Messi kemana ya, Pit? Jadi dokter. Oh, jadi dokter. Oh, jadi dokter tuh. Buat teman-teman yang nggak tahu, Messi jadi dokter. Berarti yang keren tuh Tina Tun jadi DPR. Messi jadi berarti mereka memang hebat ya generasi itu ya. Giovanni kemana ya? Giovanni. ya oke, kita masuk ke segmen 2. Nah, di segmen 2 ini seperti yang tadi kita udah bahas di segmen 1,
kita akan ngebahas banyak tentang kenapa Sela pertama dan mungkin untuk episode ini kita akan banyak bahas tentang Ipit. Wis. Nah, siapa sih Ipit? Ini perkenalan dulu kan. Perkenalan dulu Tak nanti. kenal maka tak sayang. Tak kenal maka Kita tak sayang. kenalan Jadi dulu supaya satu sama lain. supaya sobat Sela ya. Sobat Sela, supaya sobat Sela sayang sama kita. Nah, jadi kita harus kenalan dulu. Jadi di episode 1 ini didedikasikan khusus buat Ipit. Wih. Ya, sebagai Merasa ini. terhormat. Nanti episode keduanya. Nah, baru sama Kak Vincent. benar. Nah, jadi oke, kenapa Sela Pit? Kenapa ya kita mikir Kenapa Sela ya Sela? kemarin? Jadi kan Sela itu kan artinya kayak ruang di antara. Ruang di antara, oke. Heeh. Nah, di sini kita pengen memperantarai gitu kan. Oke. Dua pikiran yang biasanya tuh berbeda gitu Benar, kan. benar. Kayak misalnya gue kan biasanya mikirnya as a scientist aja gitu kan, secara ya saat ini sih banyak orang mengotak-ngotakan kayak gitu ya. Iya. Sosial. Walaupun gak semuanya ya. Iya, walaupun enggak, tapi kayak itu tuh sesuatu yang jauh gitu, beda gitu, terkotakan di kotak yang berbeda. Ya, Kayak gue misalnya science, berpikir secara sistematikal, Iya. science aja. Iya. Kaku gitu Iya. kesannya kaku. Terus misalnya Kak Vincent dari seniman. Jadi seniman dari yang biasanya katanya acak-acakan, nggak nggak terstruktur. Padahal kita terstruktur juga kalau mau deadline. sama aja ya. Tiba-tiba teratur. Nah itu jadi kayak pengen menjembatani itu. Iya, kita benar. pengen coba kalau misalnya kita punya dua sudut pandang yang berbeda atau dua opini yang berbeda, kita pengen ada di antaranya. Iya, benar. Dan nanti mungkin kan ada bintang tamu lain dari Iya. berbagai profesi Iya, benar, atau dari berbagai bidang gitu kan, yang mungkin punya sudut pandang Setuju, lain juga Pit. terhadap suatu masalah. Nah, si Sela ini kenapa namanya Sela? Itu menjadi ruang antara di mana kita bisa ngobrol. Jadi ruang aman di antara, nggak harus terlalu condong ke antropologi seni rupa atau disiplin lain, nggak juga harus terlalu condong ke bioteknologi, biologi atau apapun. Tapi kita bersedia maju ke tengah untuk dengerin satu sama lain dan lihat ternyata kita bisa saling mengisi, bener nggak? Betul. Dan Apa juga yang dipelajari di sana bisa juga di sini. Oh ternyata gitu. Belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Benar. Gitu. Wis. Jadi kayak ngelihat satu masalah nih, kita tuh sisinya macam-macam. Jadi Ipit lihat dari sini, tapi sebenarnya kita ngelihat satu yang masalah. Kadang mungkin banyak masalah nggak beres karena semuanya tuh pro sama posisinya masing-masing. Padahal kita tuh punya tujuan sama. Misalnya menyelesaikan masalah yang sama. Contoh vaksin COVID-19. Sebenarnya kan kita punya maksud yang sama. Cuman komunikasinya kadang suka nggak terbangun. Terus atau mungkin informasinya kurang. betul. Misal sebagai saintis atau ya sebagai peneliti gitu ya, kurang informasi tentang bagaimana sih kondisi masyarakat benar. Ya itu. gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhin saat ini mungkin ruangan-ruangan di antara ruang-ruangan Sela itu. Betul. Untuk sama-sama bisa mengerti informasi-informasi yang terjadi dan permasalahan apapun yang ada di masyarakat. Kan kita mau bahas tentang fenomena di masyarakat bisa diselesaikan atau dikasih pendapat yang punya pandangannya dari berbagai macam disiplin itu. Iya, betul. Gitu. Jadi itu kenapa kita bilangnya Sela. Iya. Jadi itu penting Dan banget. sekaligus mungkin Anda yang mendengarkan mengisi sela-sela. Nah, kita mencoba juga mengisi sela-sela kesibukan teman-teman, sobat Sela semua. Iya, Benar-benar. Sobat Sela. Sobat Sela semua. Kalau Sela tuh jadi Ian Kasela. Gitu. Oh iya ya. Raja dong. Jadi ya itu. Jadi itu maksudnya kenapa kita bikin si podcast Sela ini. Sela. Oke, sorry. Sela. Gue masih suka salah-salah. Nanti mungkin di episode berikutnya akan mulai biasa nanti. Jadi gitu sobat Sela, kita kenapa kita bikin. Tapi kayaknya untuk memahami podcast ini lebih dalam, didengerin di perjalanan pasti akan mulai nangkep nih kenapa kita milih pembicaranya, milih speakersnya, topik-topiknya. Jadi mulai paham dan nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarin juga agak ketahuan nih. Oh ternyata Ipit kemana atau kemana. Tapi sebenarnya kita sama-sama arahnya gitu. Oke. Seperti yang tadi kita ngobrol segmen 2 ya. Yang itu dulu. Kita akan kenalan lebih dalam lagi nih sama teman kita semua untuk sobat Sela semua bersama Ipit. Yang tadi namanya siapa Pit? Fitria Dwi Ayuning Tias. Fitria Ayuning Tias. Oke. Jadi kita ngomong dari background profesinya dulu. Ipit itu adalah seorang
scientist dan pengajar di salah satu universitas di Bandung. Nah jadi Pit, pertama belajar di mana Pit dulu kuliah? S1, S2, Kuliah S sampai berapa? Ini S-nya banyak loh Pit. S-nya udah 3. Hebat loh. Jadi S1-nya di ITB, S1 S2 di ITB. S1, S2 ITB, Ngambilnya biologi. Biologi. Jadi waktu S1 ngambil jurusannya biologi, kemudian S2-nya ngambil jurusannya bioteknologi. Bioteknologi. Dan waktu S2 dapat kesempatan, waktu itu dapat beasiswa untuk 1 tahun di riset di luar. Oh di luar, oke. Kemudian S3-nya lanjut di Jepang, Di Jepang? di Osaka University. Oke. Ngambilnya sebenarnya majornya bioteknologi, tapi fokusnya adalah di biomedical engineering. Nah ini dia biomedical engineering. Ini tuh salah satu yang gue pikir menarik ngobrol sama si Ipit karena ternyata kalau gue kan sebenarnya kalau di seni rupa ya, gue ngobrolnya tuh kamera, karena karya-karya gue pakai itu ya. Nah kadang tuh cuman perkembangannya tuh gue pikir nggak terlalu signifikan. Tau lah elektronik ya. Emang dia memang mendesainnya seperti itu, nggak mungkin tiba-tiba yang terobosan keren dikeluarin hari ini, bener nggak? Jadi, nah kalau waktu Tapi keren sih kamera juga. iya, tapi pelan banget gitu Pit, kayak yang oke lah paling nanti 2 tahun lagi juga baru ada yang wow gitu. Nah ini tuh kemarin ngobrol sama si Pit ada beberapa hal dari si bidangnya tuh yang menarik banget, yang buat gue mah, wah ini seru gini si apa, dan gue tahu itu bakal berpengaruh banget sama humanity. Jadi gue merasa wah boleh nih untuk kita ajak ngobrol. Nah gitu. Sebelum itu Pit, tertarik biologi dari kapan? Apa memang dari waktu itu masuk SMA langsung biologi atau dari zaman kecil udah suka nyari-nyari apa gitu? Enggak, gimana Pit? Waduh ini kayaknya, kalau ditanya kenapa biologi ini Iya. kayaknya kutukan ya. Loh keturunan. Kutukan banget. Dulu gue benci banget biologi. Dulu waktu SMA? SMP SMA. Oke. Pokoknya Kenapa Pit? sejak belajar, maksudnya waktu pas SD memang tertarik ya IPA. Oke. Karena masih IPA gitu kan. Oke, Pas begitu udah- dipecah. Pas udah dipecah nih SMP masuknya biologi. Makanya jangan ini adalah hikmah ya. Jangan Cuma benci. ngomong gitu, jangan benci sesuatu terlalu benci. Gitu. Iya. Nanti ujung-ujungnya jatuh cinta. Iya, Gitu. atau kamu akan menjadi seperti yang kamu benci Iya, gitu kan. benar, Kayak makanya. kalau terlalu benci sama terlalu cinta itu nanti kamu akan seperti, jadi gini, kalau fans, orang Jadi ngefans obses banget, nanti. dia tiba-tiba ingin jadi kayak kayak misalnya Korea, kayak Iya. semua gayanya pengen makan Korea, bener nggak? Iya, betul. Nah sama terjadi kalau benci juga, nggak, misalnya kamu benci sama katakanlah banyak kasus kepada orang tuanya. Nanti lama-lama akan jadi itu waktu dia menikah dan punya anak, dia akan seperti itu. Jadi biasa-biasa aja ya mendingan. Nah ini terjadi ya dalam kehidupan saya. Ya. Oke. Jadi tuh dulu gue waktu SMP SMA benci banget sama Ya. yang namanya biologi. Sorry Pit, tapi jangan disetting ya benci jadi dibikin-bikin gitu Iya. supaya jadi gitu. Ya kan ya. Ya ini mah beneran Ya. Nggak suka banget karena Oke. nggak suka yang belajar tekun dan menghafal. Dan Oke. waktu itu memang sistem belajarnya ya pada saat itu, dan mungkin sampai sekarang ya nggak tahu kenapa gitu. Guru-guru biologi tuh cuman ngasih belajar dari bukunya, hafalin. Terus soal yang keluar juga kayak plek-plek gitu. Apa namanya? Oke. Hafalan gitu, soal hafalan. Jadi benci banget gitu kan. Nggak suka banget lah karena dia hafalannya paling banyak kan. Oke. Biologi teh paling tebel gitu. Oke. Tulisan semua gitu kan. Kalau misalnya matematik masih lebih seneng. Dulu seneng banget matematik karena Oh jadi lebih senang matematik Pit? jauh lebih seneng matematik karena dia nggak usah baca, nggak usah belajar Oh, gitu. oh ya? Udah logika aja. Hebat emang si Pit. Logika Oke. aja. Terus ya udah, jadi kalau udah pelajaran biologi jadi ngeyel gitu anaknya. Dulu agak bandel Oh. ya waktu SMA. Jadi setiap pelajaran biologi ngeyel, entah kabur gitu, entah Enggak, bolos, pokoknya entah udahlah gitu pokoknya di skip aja. ya skip aja sampai kelas 3 SMA tuh ada guru yang benci banget. Benci banget sama Ipit tuh, Ipit benci sama banget sama dia. Kalian sering membenci jadinya. Dia guru biologi ya. Oke. Ibu maaf ya. Iya, nah ini shout out buat Ibu Tit. Nah, ini Ibu ternyata anak yang Ibu Iya, nggak ini- suka ini Ini gue S3 yakin- loh. Ini gue yakin banget ini adalah doa sih. Ibu, gua doain loh gitu ya. Iya. Sumpah, ini mah. Jadi pada saat kelas 3 SMA tuh kayak aduh udah nggak kuat banget nih belajar biologi gitu Oh, kan. oke. Terus gurunya teh kayaknya sebel gitu karena dia tahu gue nggak suka banget sama biologi. Aha. Kayak selalu kalau nggak bolos ya
ya udah main gitu di kelas. Oh gitu. Pokoknya dibuat Kayaknya jokes Ipit mah ya. tipe-tipe yang bolos-bolos tapi pinter teh geningan ya. Iya. yang pas ujian kan kalau ada yang bolos bablas nggak naik kelas aja gitu. Ada juga tipe-tipe anak di kelas yang Aduh, bolos tapi kalau ujian mah masuk aja gitu. Kerjain dulu di SMA gua ada beberapa teman gua tuh yang kayak gitu. Jadi asa nggak pernah masuk tapi kuliah tapi ulangan tuh bagus terus. Jadi memang ya nggak cocok aja sama sistem pendidikannya nggak cocok. sebenarnya. Nggak cocok sama sistem pendidikan. Nah, itu juga mungkin akan kita bahas nanti Oke, Pit tentang siap. sistem pendidikan. Nah, kalau masalah biologi dulu Nah, nih. biologi sok. Terus habis itu pokoknya nggak suka banget lah. Waktu itu udah niat banget masuk kuliah, pokoknya harus teknik gitu kan. Kuliah harus teknik. Harus teknik. Oke. Pengennya cuma mau masuk ITB aja ya. Oh, jadi kuliah dan masuknya pengen ITB tapi Iya. harus teknik. Iya, jadi Oke. apa namanya, ngambil 3 pilihan waktu itu kalau nggak salah, dan semuanya tuh Berarti dulu mah SMBTN ya, SMPPTN apa? SNMPTN Ya, ngambil 3 pilihan. Iya. Apa aja, Pit? Aduh lupa. Kalau nggak salah tuh sipil, TI apa mana yang duluan lupa gitu. Ya. Satu lagi ya SITH terakhir. Gitu. Oke. Oh, biologi itu ada di bawah SITH. SIT itu apa tuh, Pit? Sekolah Pokoknya. Ilmu dan Teknologi Hayati. Oke, SITH. Jadi itu buangan mat, cuman cari aman doang gitu. Karena Supaya nggak mau masuk. pilih- Oke. Udah, karena nggak mau pilih apa-apa lagi selain ITB. Oke. Ya udah, terus akhirnya anak-anak udah pada, teman-teman udah pada yakin gitu ngambil biologi. Ya paling juga masuknya pilihan 2 gitu. Udah pede gitu oke, kan. oke. Kalau enggak ya udah paling nggak masuk semua gitu. Oke, ini akhirnya masuk ITB ya, benar nggak? Nah, Mundur dikit, Pit. Ipit lahir di mana? Tumbuh berkembang di mana, Pit? di Bandung. Di Bandung. Jadi orang Bandung asli atau Orang gimana? Bandung asli tapi sebetulnya multikultur juga. Oke. Jadi bapak dari Sunda, Aha. ibu dari Jawa, tapi Jawanya juga udah, dia besar di Sumatera Utara, Oke. kemudian dia sekolah di Bandung, Ya. kan, jadi udah campur. Dan Tinggal dia di Bandung tinggal aja. di Bandung. Oke. Setelah menikah dia tinggal di Bandung. Aha. Terus anak-anaknya semua lahir di Bandung, Aha. ya udah jadi orang Bandung gitu. Ipit waktu kecil gimana, Pit? Emang udah dicekokin matematika atau dicekokin buku-buku yang gimana? Peran orang tua atau peran lingkungan Ipit gimana sih, peran keluarga Ini Ipit? menarik ya. Jadi mungkin gue juga belum cerita banyak gitu sama orang-orang gitu. Sebenarnya gue waktu kecil ADD. ADD itu apa, Pit? ADD itu Attention Deficit Disorder. Oke, Jadi, coba jelasin pendek, Pit. Itu kenapa itu, Teh? dia tuh ada disorder ya. Oke. Disorder. Ada sesuatu kelainan ya. Oke. Ada sesuatu kelainan di brain system, Oke. di sistem syarafnya, sehingga nggak bisa fokus anaknya. Oke. Dan gimana ya, ini tuh pokoknya singkat cerita, dulu gue hampir nggak bisa sekolah formal aja. Oh, nggak bisa masuk sekolah-sekolah Nggak bisa normal. masuk sekolah formal. Itu kata siapa, Pit? Jadi Kata dokter ketahuannya atau waktu gimana? TK sebenarnya udah beda tuh dari kecil, nggak pernah ngomong. Pendiam. Oke. Not even a word gitu. Oh, ya. Iya, nggak bisa, maksudnya nggak pernah mau ngomong sampai umur 3 tahun. Sampai umur 3 3 tahun. tahun katanya nggak pernah mau ngomong, sampai nggak tahu nih anak tuh bisa ngomong apa enggak gitu. Oke, panik gitu ya orang tua pasti ya. Ngomongnya ya sekali-kali aja gitu kan. Terus memang waktu kecil agak hyperaktif, tapi hyperaktif yang nggak fokus gitu loh, kayak Oh, misalnya oke. tiba-tiba ngacrong kemana Oke. katanya begitu. Aha. Terus masuk TK, ya udah si guru-guru TK-nya ngeh kan, nih anak agak berbeda gitu kan, tapi udah mulai mau ngomong sedikit-sedikit. Terus mama juga memang sangat perhatian sama anak-anak, mama kan guru ya, jadi Oke. mama Ibu guru. jadi dia tahu lah gitu, maksudnya karakter anak-anak tuh seperti apa. Terus akhirnya mereka diskusi, oh ini anak kayaknya ada sesuatu yang beda gitu. Oke. Akhirnya mama bawalah ke psikologi apa? Dicek gitulah ya. Ke psikologis apa? Ya, para psikolog. Oh, iya. Kemudian dicek dan segala macam, ya udah. Jadi ternyata gue didiagnosa punya ADD. Attention Deficit Disorder. Jadi anaknya memang nggak bisa fokus. Oke. Cuman itu aja, Pit, atau gimana kalau anak ADD itu? Oh, banyak sih ya. Jadi memang yang paling utama, jadi kan itu ada beberapa tipe gitu. Nah, gue tuh bagian yang inattentive, yang tidak bisa fokus gitu, tidak bisa fokus ngapa-ngapain, sehingga mudah ke distract segala macam. Sebenarnya sampai sekarang masih agak kayak gitu. Sekarang masih kayak gitu? Makanya sistem belajarnya nggak bisa yang kayak belajar
baca atau liatin guru nyatet itu Oke, nggak bisa, nggak bisa sistem di banget. kelas yang satu arah yang Iya, ada di depan gitu nggak bisa. itu nggak bisa makanya. Ah, Nah terus si guru TK tuh ngasih tahu, Bu, ini tuh kalau misalnya masuk sekolah formal kayak butuh usaha lebih gitu. buat si nggak cuman si anaknya, gurunya juga kali kalau dia nggak ngerti ya. Iya. Oke, Nah oke, oke. terus ya udah kayak kita lihat dulu apakah Mhm. IQ-nya mencukupi untuk sekolah formal atau Mhm, enggak, mhm, karena mhm. mama kekeh gitu, pengen nih anak pokoknya masuk sekolah formal Ah, tetap. ah, ah. Terus Ya terus udah, akhirnya di tes IQ dan lain-lain mencukupi untuk sekolah formal. untuk sekolah normal. Untuk Oke, sekolah formal tapi biasa. buat Kalau enggak, soalnya kalau IQ-nya lebih rendah dengan kondisi ADD seperti itu dan IQ-nya low atau di ah, bawah ah. rata-rata harus masuk SLB. Oh, jadi tipis. Jadi ya oke lah ya. Jadi penentuannya dicek-cek itu jadi akhirnya memang bisa tapi memang dengan perhatian khusus ya. Iya. Oke. Nah, jadi waktu itu untungnya memang IQ-nya di atas rata-rata, Ah. tapi memang melewati tahapan terapi juga Oh, jadi terapi segala. Oke, biar Pi. mau ngomong dan lain-lain. Ah, oke, oke, oke. Kayak gitu. Jadi dibesarkan dengan proses. Nah, makanya gue sangat percaya nih Mhm. proses nurturing itu, proses apa pemeliharaan Oke, itu ya, oke, oke. itu Ah, sangat ah. penting karena gue ngerasain banget. Ternyata berpengaruh banget sama perkembangannya Ipit gitu ya sampai sekarang, bener Iya, nggak sih? kalau enggak gue nggak bisa bahkan masuk sekolah formal gitu. Iya, 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 yang akan bisa sampai sekarang S3 dan Iya, lain-lain ya. boro-boro. Iya. Oke. Gitu. Apalagi dengan sistem pendidikan di sini ya yang mungkin dari zaman dulu sampai sekarang kan nggak terlalu banyak berubah ya, nggak signifikan Itu perubahannya. dia. Memang nggak disesuaikan juga sama buat anak-anak kayak model Ipit. Mm-mm, Oke, betul. oke. Oke, balik lagi nih, Balik lagi lanjutin. lanjutin tadi kan udah cerita sedikit tentang Background masa kecil ya. backgroundnya Ipit masa kecil tentang ADD ya, ADD. sampai ke akhirnya butuh perhatian khusus buat Ipit untuk masuk ke sekolah, bener nggak? Iya, Nah. dan butuh ya perhatian khusus. Mulai bisa agak-agak mengikuti kapan, Pit? Nah, itu juga. Jadi waktu SD itu akhirnya ditangani secara khusus. Oke. tapi bukan gue aja, tapi satu Iya, iya. kelas. Oh, Karena memang ada satu guru yang memang dia nanganinnya sangat person to person banget. oh, oke. Berarti penting banget sih. Penting Oke. banget itu. Jadi si ibu ini Mhm, yang sangat luar biasa gitu, mhm, mhm. akhirnya menjadi wali kelas kita nih Oke. selama 5 tahun dari 6 tahun itu. Oh, jadi kelas 1 sampai kelas 5 dia terus Kelas gitu. 1 sampai kelas 4, terus kelas 5 tuh sempet dirubah. Mhm. Nah, tapi memang nggak bisa gitu, guru Ternyata lain tuh harus, memang oke. soalnya kan harusnya memang setiap kelas itu wali kelasnya ganti Iya, setiap iya, iya, tahun. benar-benar. Nah, tapi kita memang akhirnya dikumpulin gitu, banyak anak-anak yang Punya. macem-macem lah gitu. Oh, gitu. Mm-mm. Di satu Macem-macem sekolah lah itu tuh. dari satu sekolah itu. Tapi ya ada juga yang biasa aja Iya, iya, gitu iya. kan. Jadi memang bukan sekolah khusus gitu kan? Bukan, memang sekolah negeri biasa, Oke, sekolah kampung. cuma kebetulan banyak banyak yang punya Karena kelebihan lah macam-macam ya. ya kalau di kampung kan, maksudnya kayak yang penting mah bisa baca atau yang Oh, penting. oke, Sampai oke, ada di oke. kelas tuh sampai ada yang benar-benar Down syndrome. Satu kelas. Satu kelas ada yang sakit jantung, ada Waduh. yang udah macam-macam, dan itu tuh memang guru-guru lain tuh nggak sanggup gitu. Oh, tapi Jadinya angkatan Ipit aja tuh angkatan yang lain juga. nggak tahu sih kalau angkatan yang lain ya, Oh, tapi oke, angkatan gue segitu. Nah, Oh, oke. akhirnya 5 tahun tuh Ah, sama ah, ibu ini, sehingga dia tahu persis satu persatu anaknya itu dan cara nanganinnya, cara belajarnya harus seperti benar, apa. benar. Effort juga sih buat dia, cuman itu akhirnya Effort. works. Benar Iya, nggak? benar, dan memang sistem belajarnya nggak kayak sistem belajar biasa. Benar-benar kita belajar yang hands on banget. Oh, Terus gitu. skill banget gitu. Mhm. Jadi kayak gitu. Jadi ibu itu prinsipnya adalah kalau anak-anak ini nggak bisa excel misalnya dalam science atau misal mata pelajaran yang formal, yang apa formal sekolah Ya, itu, ya, ya. mereka harus punya skill at least. Oke, Gitu. keren juga ya. Jadi, Keren banget, dan dari situ bener-bener gue develop banget. oke, akhirnya begitu masuk SMP SMA udah Udah Oke mampu lah ya. belajar, walaupun memang
gimana ya, ketika masuk SMP dan nggak ada yang take care kita Aha, sepersonal itu aha, seperti ibu guru waktu di SD. aha, Nah jadinya memang mau nggak mau kan harus ngikutin sistem yang ada, aha, oke. dan itu tuh memang ya down gitu, maksudnya karena orang kan kalau di sekolah liatnya ranking, Ya benar pokoknya benar sistem benar 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 educationnya benar. grade based gitu Ya ya kan. ya ya. Nah Mhm. jadi memang nggak masuk ranking yang 1 2 3 lagi misalnya Oke, kayak gitu, ya 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 ya. gitulah. Mm-mm. Nah, Pit, Hmm. fast forward Pit. Hmm. Ke setelah lulus S3. Nah, Ops. udah kan beres nih di Jepang, semoga rupa. Terus kalau kuliah apa bioteknologi Uh-uh. itu jadi apa Pit sebenarnya? Ininya Wow. kan kalau jadi guru mah guru, kan kalau sekolah polisi jadi polisi, sekolah akuntansi jadi akuntan. Walaupun banyak di teman-teman juga mungkin yang nggak mengikuti sesuai dengan jalurnya. Misalnya ini kalau idealnya atau bukan idealnya, pilihan profesi seorang yang belajar bioteknologi itu apa, Pit? Makin kesini makin banyak ya. Sini banyak. Makin banyak, apalagi di era pandemi ini ya. Oh Makin ya, terbuka ya ya ya. semua Ya. matanya. Dan industri juga jadi makin siap. Oke. Kalau dulu Aha. emang awalnya lumayan terbatas ya lingkupnya gitu. Paling jadi peneliti, jadi akademisi, apalagi kalau untuk yang misal belajarnya sampai S3 gitu kan. Kalau misal jadi keluaran S1 bisa masuk kayak misal pabrikan-pabrikan yang pangan. S1. Iya. Oke. Misal S1 biologi gitu Ya, ya. ya. Masuk ke industri pangan, Oke. industri kosmetik, Oke. pharmaceutical itu kita bisa. Aha. Tapi kalau misalnya udah makin spesifik nih, Ya, ya. S2, S3, sebenarnya kan makin sempit ya lingkup kerjanya. Biasanya ya memang terfokus di akademisi atau enggak penelitian. Jadi kalau profesi sekarang Ipit, kenapa nih memilih apa nih? Dua-dua aja ya. Misalnya kan berarti saintis sama pengajar nih. Iya. Kan mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan. Tapi kenapa Ipit memilih itu, pengen tahu? Oh, sebentar. Tapi nih ya, Aha. kalau sekarang nih udah banyak banget industri biotek Di dunia. Di dunia. Bahkan di Indonesia juga, atau startup biotek. Oke. Jadi nggak terbatas sebagai akademisi atau Oke, peneliti terbuka lagi, oke. Heeh. Nah, kalau misalnya gue sendiri kenapa milihnya jadi pengajar atau pengajar dan peneliti? Karena memang punya interest di dua bidang Oke. itu. Sampai saat ini masih punya interest. Masih banget. Kemungkinannya apa Pit? Kalau setelah ini gitu. Pengennya Jadi podcast mungkin jadi pembawa acara. jadi jadi seleb. Seleb Enggak ya. Nah, Enggak ini lah. salah satu langkah menuju jadi seleb. Ada nggak jadi selebriti saintis? Nah, mungkin bisa jadi selebriti saintis, tapi coba. Nah, itu near future kali ya Ipit kayak gitu. Maksudnya dalam jangka waktu dekat masih mau jadi itu atau memungkinkan pengen buka opportunity Sebetulnya lain? enggak, tetap secara sadar ya masih konsisten ingin di edukasi. Oke. Karena Oke. karena berangkat dari background tadi gitu, Iya, pengalaman tadi. menyadari bahwa edukasi itu sangat penting gitu, dan sistem edukasi memang banyak yang harus dibetulin. Iya. Jadi memang pengen fokusnya satu di edukasi. Tapi ternyata nah dari dulu nih bahkan niat ngambil S3 juga sebetulnya cuman ingin fokus di edukasi. S3 tadinya. Iya. Oke. Biar punya bekal yang cukup gitu buat ngajar Oke, gitu oke. kan. Pokoknya memperluas Dulu mau milih wawasan. apa Pit S3-nya tadinya? Enggak sih, tetap aja Oh, biotek. cuman fokusnya pengen Pengen ngajar. udahnya setelah itu pengen ngajar mengabdi. aja. Mengabdi. Tapi ternyata ketika riset S3 itu sangat membuka mata Pit S3-nya apa sih Pit? Pengen tahu dikit aja Pit. Oh, Membuka matanya tuh gimana Pit? tentang stem cell dan tissue engineering. Oke. Itu mungkin udah pada tahu ya kalau sekarang stem Iya, cell stem gitu. cell. Nah jadi semenjak bikin riset sendiri, desain riset sendiri, ngelakuin riset sendiri, kayak wow, riset tuh menyenangkan sekali. Ternyata. Gitu. Iya. Oh. Jadi semakin jatuh cinta dengan riset dan nggak mau ninggalin oke. itu gitu, sehingga walaupun setelah
beres S3 pengen di edukasi, Aha, aha. tapi juga nggak mau ninggalin riset gitu. Oke, jadi mengajar dan meneliti bareng-bareng Meneliti, sekarang. dan meneliti tuh lebih luas ya, Aha, maksudnya aha, aha. sudut pandangnya lebih luas lagi Iya ya, ini gitu. juga kayak kegiatan-kegiatan podcast ini kan bisa jadi part dari penelitian kan, Iya, mengumpulkan data bet- pendapat orang. betul Kayak itu sekali. di antropologi memang pakai karena berhubungan dengan wawancara dan lain. Hmm, Di semua bukan antropologi, di semua akademik kan pasti mm-mm. ada Observasi, observasi, itu ada langkah-langkahnya kan. iya, Metodenya itu ada di situ. itu dia. Menarik Pit. Jadi kayaknya kalau ngobrol stem cell jauh banget sih, tapi itu satu hal yang Nanti mungkin ya ya, nanti mungkin kita akan ngobrol ke sana kalau memang si pembicaranya atau kita lagi ngebahas ke sana. Cuman itu kan memang kepake banget ya kalau kita lihat sekarang di mana-mana kali kebuka ya, jadi teknologi medis dan iya, lain-lain. Dan itu berhubungan banget sama humanity di ujungnya, betul. yang adalah nanti dijawab sama katakanlah ilmu Sosial ya. sosial ya, Mm-mm. social science. Nah Pit, Yap. kita ngomong sains ya. Hmm. Biologi itu kan dekat banget sama fenomena alam ya, natural fenomena. Mm-mm. Eh, menurut Ipit gimana sih itu hubungannya atau gimana? Secara secara knowledge Iya ya, oke. knowledge wise atau secara opini pribadi. Knowledge dulu aja supaya semua bisa relate-nya gampang baru ke pribadi. Iya. Kalau misalnya sebagai orang biologi ya, sebagai Nah, biologist nih. biologist. Sebagai biologist ya memang kita adalah makhluk biologis ya. Oke. Manusia itu Manusia, kan oke. organisme biologis dan apa ya? Kehidupan tuh memang semua aspeknya itu ya dipelajari di sains gitu. Dan semuanya fenomena-fenomenanya itu adalah fenomena saintifik gitu. Jadi kita Oke. bisa apa namanya? Harusnya sih ya kita tuh bisa berkaca dari natural fenomena Ya. dan itu tuh harus sustain gitu dalam segala aspek Oke, istilahnya. Misalnya oke. gini nih, kayak di sel gitu ya. Sel itu kan part paling kecil nih di tubuh kita. Jadi manusia tuh part paling kecilnya sel. Sel, Oke. kan ada sel, jaringan, mungkin waktu SMA Oh kan iya sempat iya belajar iya ya. iya. Sel, jaringan, terus organ, Organ. terus organisme. Ya ya. Manusia itu organisme gitu kan termasuknya. Nah, kita tuh harusnya di setiap tingkatan itu tuh punya fenomena-fenomena yang sama. Kita harus mempertahankan itu gitu. The natural Oke, fenomena oke, itu oke. sebetulnya harusnya sustain gitu. Tetap di secara- seperti itu gitu. Iya. Oke. Kayak misalnya nih eh di sel itu dia ada proses komunikasi sel. Sel tuh berkomunikasi Oh, satu ngobrol sama lain. jadinya. Ngobrol Kayak kayak kita gini. gini. Mungkin mereka podcastan gini. Mungkin sel teh bikin podcast Ya, gitu. nggak kebayang gua. Oke, oke, Fit. Mereka tuh ngobrol satu Ya, sama lain ah. untuk tukar informasi, untuk Oke. eh, growing gitu. Jadi untuk developing dirinya itu dia juga ngobrol kayak gini, berkomunikasi Oke, antar oke, sel oke, gitu kan. Jadi di lingkup sosial yang lebih besar itu juga harusnya terjadi kan, dan itu harus oke. di-maintain gitu. Kayak misalnya komunikasi kayak gini nih between organisme gitu, antar Oke. organisme ya tetap harus ada Oh, gitu biar oke. terjadi pertukaran informasi Bener, kayak bener, gitu. bener, Kalau bener. cuman cicing we ansos gitu Ya. kan Ansos. kita tidak akan dapat Ya. informasi. Memang kita Itu secara berarti nature itu sosial. mungkin melawan natural fenomena itu ya. Kalau katakan ansos kan berarti, Ya. maksudnya kan ini takutnya disalahartikan diem itu bukan yang benar-benar memutus banget kan Iya, yang gitu. kayak isolasi diri Ya, gitu ya. isolasi diri itu kan memang udah Kecuali aneh Anda ya. kena COVID ya, Ya, isolasi iya, mandiri. iya. Tapi maksudnya kalau mengisolasi diri, kita menutup dari Ya. informasi gitu kan. Ya itu udah against the nature gitu. Sebenarnya, Iya, oke. jadi tidak sustain gitu. Karena kita adalah makhluk sosial, dari Oke. part terkecil pun kita adalah Udah makhluk sosial, udah ada saling- patternnya. Wah, canggih juga ya, sel tuh saling berkomunikasi. Yoi, jadi kita bisa mempelajari behavior. Sela. Sobat Sela. Sebenarnya udah diangkat dari situ ya. Iya. Jadi kita tuh bahkan bisa mempelajari pola perilaku dari struktur organisasi yang lebih besar dari yang paling kecil itu tadi, Iya. kayak dari sel. Karena itu pasti natural fenomenanya gitu dipertahankan terus ya. Kayak misalnya kita makan, ya sel juga ada makan, bergerak Iya. seperti itu. Jadi sebetulnya sama gitu. Aha. Cuman I believe also in nurture. Jadi Oke. jadi
Itu kan tadi peran nature. ya Sekarang nurture. iya Ya, oke. peran lingkungan, Peran lingkungan. peran hal-hal di luar nature-nya itu sangat penting. Mhm. Ekosistem aja dibangun dari komponen biotik sama abiotik, Oke. yang hidup dan yang tidak hidup gitu Oke, kan. oke. Haha, haha. Dan dua-duanya itu harus ada dan harus bekerja sama gitu. Ya, ya, ya. Makanya apa ya? Itu udah dua komponen penting. Kita jadi seperti ini juga nih ya, manusia tuh harusnya kan organisme yang sama ya, Betul, satu betul. spesies ya. Hahaha. Tapi hasilnya beda-beda kan. Ya, ya, ya. Itu kenapa? Bener nggak? Nah, Haha. itu kenapa? Itu karena ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan kayak gitu. Kenapa kalau kucing, atau bukan kucing lah, sapi gitu, Ah. satu spesies sama semua gitu kan? Ya, 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 ya. Lah kalau manusia kok beda-beda gitu Ya, ya, kan? ya. Nah itu ada juga dari pengaruh lingkungannya, entah itu makanan, lingkungan apa, iklim dan Dia lain-lain. tinggal di mana Dia dan tinggal lain. di mana? Hewan juga kan ada beda-beda ya, mungkin perbedaannya memang. Phenotype. Tapi kalau manusia kan lebih detail Kelihatan gitu. banget, bahkan saudara aja tuh bisa beda gitu Benar, kan. benar, Nah, benar. jadi memang lebih kompleks. Jadi nggak cuman natural fenomena aja yang Natural aja. penting, tapi nurturingnya juga sangat Di mana penting. dia di. Jadi itu benar menurut Ipit pengaruhnya terhadap personality seseorang terus, Wow, itu sangat berpengaruh. dan itu bisa dicek gitu ya Pit ya. Bisa kalau di biologi bisa Iya, ketahuan. bisa. Oh. Jadi Ada namanya ya epigenetics. epigenetik itu. Jadi kita kan sudah membawa kode-kode ya dalam Oke, diri ya. yang ada di DNA, Ya, kode DNA. genetik ya. Benar-benar. Itu tuh nah sebetulnya kayak kita tuh udah terprogram seperti itu. Sebenarnya. Heeh. Tapi ada yang namanya epigenetik ini. Epigenetik itu kayak ada perubahan-perubahan dari si gen itu. genetik Oke, kita. ha. Ada yang silence, ada yang on, ada yang off gitu-gitu. Oke, Nah, itu oke. dipengaruhi banget oleh lingkungan. Dari Lingkungan. apa yang kita makan, dari apa yang orang tua kita makan. Tinggal di mana? Tinggal di mana, geografisnya, bahkan dari kondisi apa misalnya terpapar stres atau tidak secara mental, itu juga bisa berpengaruh. Oh, berarti kalau as a scientist nih, Ipit melihat mana yang lebih berperan, nurture atau nature? Iya, sama-sama berperan dong. Sama-sama berperan. 50-50. 50-50. Iya. Tergantung yang mau nature-nya gimana, nanti nurture-nya ngaruh lagi ya. Kayak ke produk terakhirnya tuh kayak gini tuh ada dua hal itu bermain Iya, pasti. peran banget ya, Pit ya? Bermain peran banget dan nggak bisa dipisahkan ya gitu. Iya, Jadi iya. kita juga nggak bisa ngelihat sesuatu cuman dari kacamata sains doang gitu, atau misal dari kacamata proses nurturingnya doang, iya. environmentnya doang. Enggak, dua-duanya memang dua-duanya play role gitu, kayak Iya. sama-sama penting gitu. Tapi dalam hal ini mungkin Ipit secara disiplin yang dibahas akan lebih scientific dan si nature ini memang jadi fokus utamanya tapi ya. begitu Ipit expanding ke riset-riset berikutnya, ternyata menemukan, dan juga di biologi juga diakui dan mengakui atau disebut bahwa bagaimana faktor lingkungan Iya, berpengaruh. Jadi Iya. kamu dibesarkan di keluarga mana itu pengaruh sangat ya? sangat berpengaruh dengan cara seperti apa, makan apa gitu. Iya, jadi Itu kalau lahirnya di keluarga miskin sama di keluarga kaya jelas ya. bisa, Ya kan? bisa. Itu ngaruh. Kadang kan Ngaruh, selalu ngaruh. orang bilang, Nutrisi. enggak gua kaya mah enggak berpengaruh lah gitu. Ngaruh kan. Jadi Ngaruh. maksudnya biar bisa ngerti bahwa lingkungan lu tuh berpengaruh Tapi banget. bukan berarti misalnya yang kaya lebih privilege dalam Ya. segala hal ya. Iya, Belum iya, tentu. iya, iya. Misalnya mentalitinya, endurance-nya Nah, jadi itu lebih jadi ngaruh ya. Iya, jadi Decision ngaruh. making-nya beda. Decision making-nya beda, lebih fast respon, lebih empati dan segala Itu macam. turunan-turunan ke traits-nya orang tuh apa ya? Dan ke behaviornya nanti berubah. Maksudnya berbeda juga. Misalnya ada yang memang jadi pekerja keras. Ya. Menarik, Pit. Itu kenapa gue juga tertarik sama ilmu sosial ya. Maksudnya kita nggak banyak karena fokusnya 10 tahun ya kuliah. Lama banget sih, Pit. Pit 10 tahun. Sobat Kuliah semuanya ini. tuh tapi nggak di DO. Ya ada naik kelas dari S1, S2, S3. Maksudnya 10 Tapi tahun ada loh yang S1-nya 7 tahun. sampai pole. Maksudnya 10 tahun kuliah melihat dari kacamata saintis gitu ya, science gitu, dari background science tuh kadang ya kurang terbuka gitu. Jadi Oke. makanya sekarang seneng untuk ngelihat atau
ngobrol sama orang dari lintas ilmu karena juga membuka sudut pandang baru gitu biar kita lebih ngerti tentang apa kondisi sosial seperti Ya. apa yang itu tuh ternyata deket banget juga dengan Ya. sainsnya sangat relate gitu. Ya. Oke Pit, kayaknya mengenal Ipit sudah cukup panjang ini ya Wah. dan keren banget. Kita akan masuk ke segmen 3 nih bentar lagi Oke. untuk ceritain overall bakal kayak gimana ya. Mm-mm. Oke? Oke. Kita rehat dulu Pit, bentar Siap, Pit. siap, Oke? siap. Yuk, thank you. Iya. Oke. Oke. Lanjut lagi nih. Lanjut. Tadi kan segmen 2 nih ngebahas tentang Ipit dan dari mulai kecil sampai tadi Sampai menjadi seperti ini dan bagaimana peran segala apa lah, peran gurunya Ipit, peran edukasi, betul. peran pemilihan Ipit menjadi seorang saintis dan kemungkinan apa sih yang bekerja di sana, dan kita terakhir tuh ngobrol tentang nature versus nurture kan, Nurture. tentang bagaimana pentingnya. Nah, untuk menutup Pit episode podcast hari ini nih ya. Ya. Episode pertama pembuka ini bisa diceritain pentingnya apa sih dari seorang Ipit melihat dari sisi saintis yang berangkat tadi 10 tahun belajar terus ujung-ujungnya melihat bahwa ternyata social science itu jadi perlu juga. Nah, bisa lebih didetailin supaya para sobat ini tidak Sobat bisa nih ternyata gitu. Gimana Pit? Iya, jadi mungkin karena kalau fokus di science aja gitu ya, itu tuh lebih kaku. Oke. Lebih kaku dan lebih ya karena kita harus lebih terstruktur kan. Oke. Tapi jadinya kurang luas gitu, Ya, kurang terbuka. ya. Nah, di situ belajar memang apa kayak dasar-dasar fundamental yang ada di hidup kita. Kayak misal gue belajar tentang human gitu, tentang manusia gitu. Nah, kita belajar secara fundamental apa sih natural fenomena yang ada di tubuh manusia. Oke. Tapi jarang atau misalnya sedikit gitu kita membahas tentang pola interaksi manusia secara lebih luas kayak gitu. Yang padahal itu tuh berpengaruh banyak gitu. Berpengaruh banyak betul. Ke personanya manusia ini gitu. Jadinya dengan sering ngobrol dari lintas ilmu gitu kan, dengan orang-orang sosial bahkan dengan orang-orang seni gitu, gue jadi bisa lihat lebih luas lagi kalau misalnya pola nurturing atau environment gitu kan, lingkungan hidup si orang itu bahkan itu juga mempengaruhi kondisi nature-nya bukan lagi si natural condition-nya itu yang mendominasi. Enggak, jadi perannya sama gitu, porsinya tuh sama. Dia punya potensi natural seperti ini, tapi lingkungan memberi dia potensi lain sehingga dia membentuk suatu karakter si manusia. Kayak misalnya contoh Pit, berarti perubahan genetika pada seseorang bisa berpengaruh melalui makanan yang dia makan. Bisa banget. Berarti Dan kalau dia studinya, makannya di misalnya orang Padang makannya makanan berlemak, terus ada santannya, gennya bisa berubah untuk menyesuaikan untuk gitu, menyesuaikan itu. Jadi kayak apa namanya, proses metabolismenya jadi ya, beda. Kayak pedes gini kan orang Sunda. Iya, beda. Bahkan ini satu negara ya, negara dengan kultur yang berbeda itu jadi beda juga. Apalagi dengan misalnya negara lain yang ada musimnya atau jenis makanannya udah beda lagi. Iya. Itu tuh mikroba di tubuhnya beda, kemudian nanti ekspresi gen yang mengatur metabolisme makannya beda. Nah, itu tuh jadi bukan lagi badan kita yang ngatur, badan kita doang gitu yang ngatur, tapi ternyata lingkungan juga mengatur ya proses tubuh kita kayak gitu. Jadi kalau gue lihat sih memang sebenarnya komunikasi antar disiplin tuh penting banget ya. Penting banget. Kayak tadi kalau ngobrolin sel aja berkomunikasi, bener nggak? Iya. Kadang kan kasus-kasusnya tuh banyak kayak disiplin ini lebih IPA lebih bagus, kayak kita kan dulu kalau kuliah korban lah pasti kita anak IPA. Anak IPA. Harus masuk IPA supaya gampang kerja. Jangan masuk IPS bukan nanti gini. Jaminan ya, bukan jaminan. Dan ataupun memang ternyata ujungnya IPA IPS bisa saling ngobrol, bener nggak? Bisa banget. Gue IPS dulu, pasti IPIT IPA kan. Nah, iya. tuh. Dulu kayaknya IPIT tuh kayaknya kalau gue lihat tuh, wah anak-anak di kelas IPA ini nih yang diem, yang gitu. Kalau IPS yang ngaco gitu sebenarnya gitu. Anda Tapi salah. Anda nggak tahu aja model ngaconya gimana ya, beda-beda ya.
Tapi kalau ngobrol kan jadi sebenarnya bisa ngasih perspektif berbeda ya. Banget. Kayak ngebahas tadi manusia dan makanan aja. Dari sisi katakanlah sisi manusianya. Bagaimana makan itu dibentuk, tradisi apa yang ada di sana. Iya, bahkan itu tuh ya proses misalnya proses evolusi kultur kayak gitu atau asimilasi budaya. Itu tuh berpengaruh juga pada natural conditionnya si manusia gitu. Ya. Jadi ini seru banget, makanya sebetulnya sekarang tuh udah bukan zamannya terkotak-kotak gitu loh. Saya bidangnya ini. Iya. Perlu sih identitas, tapi perlu juga cross informasi gitu. Bentar Pit, ini ada sedikit kesalahan teknis. Kesalahan teknis Bukan ya. teknis, ada mati baterai. Nggak, lewat sini aja nih, nggak apa-apa nih, nyantai. Ini Ari supaya tim kita. diperkenalkan. Nah, lewat aja nggak apa-apa. Dadah dulu nggak apa-apa. Nah, ini lagi ganti lampu. Ya, kita sedang berusaha Kita mah apa adanya aja. Nah, apa adanya. Jadi punten aja nih kalau teman-teman sobat salah melihat ada mati lampu gini. Ini mah gimana Ri? Nah, matiin dulu aja Ri kayaknya Mari. Nah, oke. Nah, tuh kan jadi kelihatan, tadi mungkin nggak kelihatan sempat mati. Nggak apa-apa. Nah, tadi gimana sih tadi sampai ngomong apa? Lupa lagi. Lupa kan. Sampai. Ya jadi perlu banget tuh. Perlu banget. Cross informasi ya. antar disiplin ilmu. Sel aja ngobrol gitu ya. Iya. Masa lu enggak gitu. Iya, kita maksudnya kita perlu kita perlu gaining knowledge gitu yang kita interest gitu kan. Ya. Misalnya gue pengen banyak ilmunya tentang biologi, belajarnya biologi, tapi bukan berarti jadi tertutup sama ilmu yang lain gitu, perlu juga. Iya, benar. Gitu. Itu sih kayak pertama komunikasi jadi penting banget ya Pit. Iya, betul. Komunikasi antar disiplin atau yang lagi ramai sekarang kan polarisasi ya. Okay. Orang tuh pengennya tuh aku lebih di A, kamu di B gitu. Jadi ekstremis baru gitu. Dalam segala hal loh, nggak cuman hal-hal yang sering didengar sama sobat Sela ya. Jadi ada macam-macam dari, pokoknya kita bisa sebut lah macam-macam. Ternyata hal yang penting kalau kita lihat dari sisi naturalnya manusia itu harus ngobrol ya. Harusnya ngobrol. Kalau mau ngobrol ya lu harusnya sharing informasi. Ya harus sharing informasi supaya ngerti, supaya kenal kan. Supaya kenal dan supaya sayang. Kita kenal lah kata sayang. Ya ini kan kita lagi ada di situ. Terus gimana Pit? Ya jadi itu pentingnya. Makanya sekarang seneng sih sekarang misalnya bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, bertemu di tengah-tengah gitu, bertemu di tengah-tengah untuk bicarain apa aja tapi dari sudut pandang yang beda gitu. Dan ngedenger dari orang lain tuh benar-benar membuka mata gitu. Bahkan sebenarnya riset S3 aja waktu itu berangkatnya bukan dari biologi idenya. Oh, dari study of behavior. Oh, ekonomi ya? Psikologi. Ya, dan ekonomi. Jadi berangkat dari situ, gue interest dari situ, tapi gue nggak mau ninggalin basic knowledge yang udah dipelajari sebelumnya, yaitu mempelajari biologi gitu kan. Jadi gimana caranya relating itu ke biologi. Ternyata relate banget. Sel juga punya perilaku gitu, cell behavior. Jadi gue belajarnya tentang cell behavior gitu. Terima kasih banget Pit untuk episode ini. Ini cuman garis besar dari yang kita bakal ngobrolin juga ke depan. Nanti ke depannya kita masih bakal ngobrol banyak ya. Bener dengan ahli-ahli sih, dengan pembicara dan tamu-tamu yang menarik lah di si podcast ini. Iya. Tapi kita udah kenal Ipit dari A sampai Z-nya. Selanjutnya bagian Vincent ya. Nanti bagian episode berikutnya tuh bakal gua yang bakal ditanya-tanya sama Ipit. Iya. Jadi sekian aja untuk episode 1 podcast ini. Semoga bermanfaat dan menarik buat teman-teman untuk melihat komunikasi kita antar disiplin. Dan mudah-mudahan bisa memberi insight ya. Iya, bener banget. Membukakan pola pikir baru atau sudut pandang baru. Jadi gitu nanti mungkin orang tua baru bakal bilang nggak IPA, kamu harus IPA, nggak gitu ya. Kamu harus dua-duanya. Dua-duanya juga bisa. Gitu. Oke, makasih semuanya untuk dengerin. Makasih banyak. Sampai ketemu. Vincent. Saya Itit. Sampai jumpa buat sobat Sela di episode berikutnya. Bye. Bye.